Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama kami di Studio Si Keren, studio inspiratif, kreatif, dan responsif. Bersama saya Socha Bening Pengilon, tetap dalam acara Q&A with Ustadz episode kedua. Baiklah, kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Tetap sama episode sebelumnya, Bapak Fauzi. Assalamualaikum, Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sehat, semangat terus. Semangat. Harus, ya. Ya teman-teman, seperti biasa sebelum menjawab pertanyaan teman-teman lebih detail, Pak Fauzi akan menyampaikan mau'idah hasanah terutama tentang fadilah-fadilah atau keistimewaan pada bulan Ramadan, serta bagaimana sih cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Di kesempatan kedua ya kita kali ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa perjalanan puasa di bulan Ramadan tahun ini kita sudah lalui 10 hari. Tak terasa ya, tinggal 20 hari lagi. Maka kalau kita analogikan bahwa bulan Ramadan ini seorang tamu mulia dan istimewa, maka seharusnya kita juga memperlakukannya istimewa. Ya, istimewa. Istimewa dalam artian bahwa kita memberikan dan memperlakukannya yang terbaik yang kita miliki. Jadi kita berikan semua yang kita miliki yang terbaik dan kita lakukan yang terbaik untuk betul-betul memberikan pelayanan kepada tamu istimewa kita ini. Caranya tentu saja tidak melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Semuanya harus menjadi luar biasa. Ya. Jadi ibadah wajibnya juga harus lebih berkualitas. Ya. Ibadah-ibadah sunnahnya mungkin kuantitas ataupun kualitasnya juga lebih ditingkatkan begitu. Dan hari-hari kita jangan sampai terlewatkan begitu saja tanpa ada amal-amal soleh yang kemudian bisa meningkatkan kualitas puasa kita juga ya, pada akhirnya. Karena banyak sekali orang yang menjalani puasa ini sama seperti hari-hari sebelum Ramadan gitu. Sholat wajibnya yang biasa sholat sendiri tetap sholat sendirian. Seharusnya kan di bulan Ramadan ini kesempatan, peluang emas untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dan menghapus dosa-dosa kita. Ya seharusnya lebih dekat ke masjid, artinya lebih memperbanyak sholat jemaah, ruangi wajib. Sholat sunnah yang nggak biasa melakukan sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, ya, sholat sunnah tarawih dan witir pasti ya, karena juga. Tapi kadang-kadang juga banyak orang-orang yang hanya melakukannya di awal-awal saja ya. Setelah 10 hari misalkan seperti saat ini sudah berguguran jemaahnya, sudah semakin maju, artinya barisannya semakin berkurang begitu. Nah ini tidak layak kita lakukan karena terus terang semakin ke belakang justru kita harus semakin meningkatkan lagi dan meningkatkan lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah itu tertipu ya. Jadi ada banyak manusia hadisnya begini. Ni'matani maubunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi ada dua kenikmatan yang mana kebanyakan orang, mayoritas orang itu tertipu ya, dengan dua nikmat ini. Apa dua nikmat itu? Nikmat sehat dan sempat. Ya. Jadi kita oleh Allah diberi karunia yang sangat besar, diberi kesempatan untuk masih menjalani bulan puasa di tahun ini, bulan Ramadan tahun ini. Jadi gunakan itu sebaik mungkin. Karena kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, kita sudah tertipu dengan nikmat kesempatan menjalani puasa ini. Begitupun sehat. Ya. Kita di bulan Ramadan ini diberi kesehatan, maka selayaknya dan seharusnya kesehatan itu kita gunakan untuk betul-betul meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Jangan malah sebaliknya, tambah merosot, bahkan sama saja dengan yang sebelumnya itu sudah mengurangi nilai dan kualitas puasa di bulan Ramadan ini. Jadi saya kira begitu untuk mengawali bincang-bincang kita di episode yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi harus lebih ditingkatkan ya teman-teman. Lanjut, kita akan membahas pertanyaannya. Pertama ada dari Ain Maulidah.
Bagaimana jika kita punya utang puasa dan belum menggantinya pada bulan puasa kemarin? Ya, di bulan Ramadan tahun lalu kita punya utang ya, utang. Entah karena alasan banyak lah saya kira. Ternyata tidak sempat bukan tidak sempat sebenarnya, mungkin lalai tidak menggantinya di 11 bulan yang kemarin ya. Nah, padahal sebenarnya mungkin punya banyak waktu untuk menggantinya ya. Maka tetap wajib menggantinya. Yang pertama, hutang itu tetap hutang, jadi harus digantinya nanti setelah bulan Ramadan ini, disatukan dengan hutang kita di bulan Ramadan ini kalau punya lagi gitu ya. Nah, yang kedua harus tobat dan beristighfar. Kenapa? Karena itu termasuk dosa ya. Ketika tidak membayar hutang puasa itu sudah melakukan dosa ya. Makanya harus tobat, harus istighfar, dan harus berkomitmen untuk tidak mengulangi hal itu lagi. Artinya tidak menunda-nunda sampai kemudian tidak bisa membayar hutang puasa itu ya. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa kalau sampai ke 11 bulan setelah Ramadan ini, dia harus memberikan makan kepada fakir miskin ya, sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan atau yang dia berhutang begitu. Jadi ada yang mengatakan sampai segitu ya. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Tetap wajib diganti ya teman-teman. Mungkin ada hadis atau ini yang mewajibkan, sangat wajib diganti. Lebih banyak dibahas oleh para ulama di kitab-kitab fikih ya. Jadi mungkin dari ijtihad dari Al-Quran dan hadis itu, kemudian keputusannya seperti itu ya, di pendapat ulama. Pertanyaan kedua dari orang yang sama, Ain Maulida, benarkah hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi di bulan puasa? Sering mandi di bulan Ramadan tidak ya. Kalau itu membuat semakin segar, bersemangat menjalankan ibadah yang lain, ya dianjurkan ya. Misalkan jadi malas-malesan, gatal semua badannya, ya mandi ya. Kalau kemudian setelah itu karena beraktivitas misalkan juga badannya menjadi lemas lagi, menjadi gatal-gatal lagi misalkan ya, nggak fresh, ya mandi lagi nggak apa-apa ya, nggak ada kata makruh ya. Yang jelas mandinya harus hati-hati, jangan sampai kemudian yaitu tadi air masuk ya, apalagi dengan sengaja ya. Tapi kalau dengan tidak sengaja nggak masalah juga ya. Tapi kalau sengaja mandi untuk kemudian memasukkan air lewat rongga-rongga yang kita punya ya, itu membatalkan puasa ya. Jadi nggak makruh mandi sesering mungkin, apalagi itu bisa mendukung aktivitas ibadah yang lain begitu. Ya, jadi tidak apa-apa asalkan tetap hati-hati ya. Selanjutnya pertanyaan dari Riyatu, apakah saat sholat jamaah makmum ikut membaca Al-Fatihah bersama imam? Kita posisi menjadi makmum ya. Imam membaca Fatihah dalam sholat sirriyah atau yang tidak dibaca keras ya. Dengan suara tidak dikeraskan, itu wajib baca Fatihah. Tapi kalau di sholat jahriyah atau yang memang harus dikeraskan suaranya, Fatihahnya, maka ada beberapa pendapat memang. Imam Syafi'i, salah satu mujtahid atau pakar di bidang ilmu fikih, mengatakan tetap wajib makmum itu membaca Fatihah. Alasannya atau dalilnya dipakai adalah hadis Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sah sholatnya seseorang kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena membaca surah Al-Fatihah itu termasuk salah satu rukun dalam sholat. Rukun sholat itu diantaranya adalah membaca surah Al-Fatihah. Jadi seperti itu. Nah, kapan membacanya? Ya mestinya imam itu setelah membaca surah Al-Fatihah berhenti beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca surah Al-Fatihah itu. Jadi langsung nyambung baca surah-surah pendek atau surah-surah dalam Al-Quran ya. Nah, tapi kalau kemudian imamnya langsung membaca surah-surah pendek, itu juga tetap wajib ya, membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau imamnya misalkan baca surah pendek banget dan makmum ini tidak sempat menyelesaikan surah Al-Fatihahnya, ya harus ikut imam sampai mana dia membaca surah Al-Fatihah, imamnya sudah ruku ya ikut ruku ya. Jadi begitu menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu mengatakan tidak ikut baca Fatihah. Jadi cukup menyimak dengan baik ya, merenungkan artinya, itu sudah cukup. Jadi sudah terwakili oleh bacaan imam itu. Jadi begitu. Ya tidak perlu saling menyalahkan, dua-duanya benar karena dua-duanya punya dasar yang kuat. Begitu, Mbak. Bagaimana dengan surat pendek?
Kenapa surat pendek? Surat pendek makmum itu ikut baca atau Oh tidak, kalau makmum kalau surah pendek ya, karena yang wajib itu kan Fatihah. Yang masuk rukun itu kan surah Al-Fatihah. Kalau surah-surah pendek itu kan sunnah. Jadi makanya ketika makmum ini ngikutin Imam Syafi'i misalkan, memang baca Fatihah, kok kemudian imamnya masih membaca surah-surah yang agak panjang begitu atau yang menengah begitu, dia tidak boleh baca. Setelah baca surah Al-Fatihah, dia mendengarkan bacaan imam itu. Syukur-syukur bisa merenungkan artinya ya. Jadi begitu kalau surah-surah pendek. Tidak sama dengan surah Al-Fatihah. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Felicia Putri. Mengapa perempuan tidak bisa jadi imam sholat tarawih? Ya. Sholat tarawih. Sholat wajib ataupun sholat tarawih, perempuan tuh boleh jadi imam. Tapi makmumnya dilihat ya. Kalau makmumnya itu perempuan itu boleh, makmumnya anak yang belum balik itu boleh, cowok ya, makmumnya laki-laki dan yang belum balik itu boleh ya. Tapi kalau perempuan jadi imam dan makmumnya laki-laki dewasa atau sudah balik itu nggak boleh. Itu memang sudah ditentukan seperti itu. Jadi sekali lagi perempuan baik dalam sholat wajib ataupun dalam sholat sunnah tidak boleh menjadi imam dari makmum laki-laki yang sudah balik. Tapi kalau untuk perempuan dan anak-anak yang belum balik boleh. Begitu. Seperti yang Pak Fauzi bilang tadi, tergantung dari makmumnya, kita lihat dulu. Selanjutnya pertanyaan dari Felicia Putri. Assalamualaikum Pak, jika kita berpuasa penuh seharian dan saat berbuka kita berbuka dengan berbagai macam makanan. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang berlebih-lebihan dalam membelanjakan makanan atau harta? Iya. Berlebih-lebihan atau tabdzir ya. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dalam Al-Qur'an begitu. Sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan itu dikategorikan termasuk dari saudaranya setan begitu ya. Nah, cuman begini Mbak, kalau makannya dengan aneka makanan dan tidak sampai kenyang banget ya, itu nggak masalah walaupun bervariasi. Apalagi memang kan kalau makanan sehat itu kan 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi kalau kemudian banyak makanan dengan beraneka ragam makanan itu kemudian sampai dia membuat berlebihan kenyangnya ya, itu sudah termasuk juga berbahaya. Dari sisi kesehatan juga sudah berbahaya ya. Makanya dilarang. Tapi kalau makan banyak macamnya, cuman nggak sampai kan Nabi menyarankan makanlah ketika sudah merasa lapar dan berhentilah ketika belum merasa kenyang. Jadi kalau sampai kekenyangan gara-gara banyak makanan itu bisa termasuk dikategorikan berlebih-lebihan. Tapi kalau selama dia ya normal lah, tidak sampai kekenyangan, itu boleh-boleh saja dengan banyak makanan. Cuman tadi lagi wa kulu washrabu, ada 2 kategori dalam masalah makanan ini. Ya, satu halalan thayyibah ya. Yang kedua thayyibah. Thayyibah itu artinya memenuhi gizi yang dibutuhkan. Ya. Kalau makanannya beraneka ragam dan itu membahayakan karena ada mungkin pewarna buatan, pemanis buatan ya itu juga nggak boleh ya, nggak boleh makan makanan yang membahayakan tubuh kita, karena di Al-Qur'an jelas selain halalan itu juga thayyibah, harus thayyibah ya, begitu Mbak. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari Plat M Phonik. Bolehkah menggunakan obat tetes mata ketika berpuasa? Menggunakan tetes mata pastinya kan karena sakit ya, sakit mata sakit. Itu boleh Mbak. Jadi menggunakan tetes mata itu boleh, karena mata ini tidak dikategorikan oleh para ulama rongga atau lubang yang terbuka begitu ya. Yang termasuk rongga ini ya mulut, hidung, telinga begitu ya. Kalau mata tidak termasuk, disamakan dengan pori-pori. Jadi air saking banyaknya nyiram badan juga masuk ke pori-pori, tapi itu nggak membatalkan puasa. Apalagi memang tetes mata ini untuk menghilangkan sakit misalkan, itu nggak apa-apa. Ya. Nggak sakit pun misalkan hanya kelilipan misalkan, ya. Itu boleh juga pakai tetes mata, nggak membatalkan puasa, nggak sampai membatalkan puasa. Walaupun mungkin bau tetes matanya itu sampai ke tenggorokan, itu nggak apa-apa, karena itu nggak ada sambungan mata dengan tenggorokan. Ya. Yang ada itu kan THT yang gitu ya. THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Nah, kalau hidung tenggorokan kan ada sambungannya ya, ke tenggorokan. Ya. Itu pun kalau kemudian ada barang masuk sampai ke tenggorokan, bahkan sampai ke pencernaan. Ya. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Kalau
telinga sama hidung itu membatalkan? Ya, kalau telinga sama hidung ada catatan dua. Kalau itu berupa benda nggak sampai ke pencernaan, kayak misalkan cuma ngorek-ngorek misalnya, karena gatal misalkan, atau hidung juga begitu ya, itu nggak membatalkan puasa. Tapi kalau kemudian memasukkan barang sampai masuk ke dalam dan nyampe ke pencernaan, itu bisa membatalkannya. Kalau dengan sengaja ya, kalau dengan tidak sengaja nggak masalah ya. Kalau dengan sengaja barangnya kemudian sampai ke pencernaan, itu bisa membatalkan. Ya. Kalau cuman ngorek-ngorek tadi, ya nggak membatalkan puasa, nggak sampai membatalkan puasa. Ini cukup jelas penjelasan dari Pak Fauzi. Jadi kalau ngorek-ngorek itu nggak apa-apa, asalkan jangan sengaja dimasukkan ke dalam sampai ke rongga pencernaan. Pertanyaan selanjutnya dari ini tidak menyebutkan namanya, hanya menyebutkan hamba Allah. Ya, cukup bagus pertanyaannya juga. Di sini pertanyaannya, kalau misal kita ketinggalan rakaat sholat tarawih bagaimana? Ketinggalan sholat tarawih, misalkan dia ngambil kan, karena memang banyak versi ya, ngambil 8 dia baru ngerjakan 4 misalkan, ya boleh ditambah sendiri ya, boleh ditambah sendiri. Kalau hanya ketinggalan nggak sama dengan makmum yang lain kan begitu kan. Yang ngambil 20 juga boleh ditambah sendiri. Kalau dia belum sampai 20 ditambah sendiri, nggak masalah. Nah, bagaimana dengan witirnya? Ya, witirnya mungkin bisa dilaksanakan di rumah, atau nanti ketika dia sudah menambah sholat tarawih, nggak tarawih sama witir itu kan nggak harus berjemaah. Ya. Jadi kalau misalkan dia kemudian menambah sholat tarawihnya, witirnya nggak bareng dengan imam di masjid, itu nggak masalah. Atau bahkan witirnya dilakukan nanti malam setelah sholat sunnah yang lain, itu nggak masalah. Jadi kalau cuman ketinggalan sholat sunnah tarawih, ya lengkapi setelah imam selesai, terus yang ketinggalan ini melengkapinya, begitu. Iya, dilengkapi. Jadi tadi menurut penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa sholat witir itu sholat penutup. Ya, jadi begini, ada beberapa sholat sunnah yang boleh dikerjakan dengan dua cara, satu berjemaah, satu sendirian, yang kedua sendirian. Ya. Di antaranya adalah sholat tarawih dan witir ini. Jadi sholat tarawih dan witir ini jangan sampai ada anggapan bahwa harus berjemaah, tidak ya. Kalau misalkan ya baru datang dari perjalanan, lelah banget misalkan, oke deh, sholat isya'nya dia ikut jemaah. Tapi untuk sholat tarawih, apalagi mungkin lama ya tarawihnya, terus juga mungkin ada yang ikut jumlah rakaatnya juga banyak, misalkan dia lelah sehingga mungkin membuat dia nggak menjadi khusyuk sholatnya, itu nggak apa-apa, sholatnya sendirian nanti malam misalkan ya, istirahat dulu, dia sholat sendirian di rumah, nggak masalah ya. Witir juga demikian, jadi tidak harus berjemaah itu ya. Jadi karena ini memang boleh berjemaah, boleh sendirian ya. Nah, khusus untuk sholat witir memang ada sabda Nabi bahwa jadikanlah penutup sholat-sholatmu itu adalah sholat witir sebagai pamungkasnya, sebagai penutup. Boleh mbak, jadi misalkan sholat tarawih ya di masjid berjemaah, isya tarawih berjemaah. Tapi ketika sudah selesai sholat tarawih, imamnya berdoa, kita aminkan misalkan, terus kita mau sholat witirnya nanti malam sebelum subuh ya, karena masih ada niat mungkin sholat tahajud, sholat hajat dan sholat yang lain, boleh, nggak apa-apa ya. Jadi apalagi emang kayak bulan Ramadan itu kan hampir dipastikan orang pasti bangun kan, minimal untuk sahur kan begitu. Nah nanti malam setelah sahur misalkan sholat tahajud dulu, sholat hajat dulu, baru kemudian ditutup dengan sholat witir. Itu anjuran Rasulullah ya. Jadi sebelum adzan subuh tutuplah dengan sholat witir, itu boleh. Tapi bagaimana kalau enggak dilakukan di malam hari, ikut yang di masjid, ya juga nggak apa-apa. Kalau ikut sholat witirnya di masjid bersama makmum yang lain ya, setelah sholat tarawih langsung itu, ya apakah boleh sholat sunnah yang lain nanti malam? Boleh, tahajud, hajat boleh, sebanyak-banyaknya tahajud misalkan boleh. Tapi witirnya jangan lagi, karena la witroni fi lailatin, kata Rasulullah. Tidak ada 2 kali sholat witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah sholat witir di masjid, itu nanti malam walaupun sholat sunnah yang lain sangat banyak, nggak harus sholat witir lagi, tidak boleh sholat witir lagi. Tapi kalau memang belum sholat witir ketika selesai sholat tarawih, ya silakan jadikan sebagai penutup dari sekian banyak sholat sunnah yang lain, ya begitu mbak. Pertanyaan terakhir dari hamba Allah, kalau misalnya kita akan berzakat mal, kemudian zakatnya kita rupakan acara buka bersama, mengundang teman-teman tetangga rumah kita, yang seperti itu boleh? Ya, zakat mal ini memang perlu banyak waktu untuk dibahas khusus ya. Yang jelas zakat mal itu ada ketentuan-ketentuannya ya.
Kalau yang seperti tadi apa, ngundang temen buka bersama, itu mungkin tidak masuk kategori zakat lah, tapi lebih ke sedekah ya, sedekah. Jadi ada punya banyak uang, dia ngundang temennya buka bersama begitu, dibelikan makanan, makan bareng-bareng, itu ya sedekah namanya. Kalau dikategorikan zakat mal, karena zakat mal ini ada pembahasan khusus dan ada ketentuan-ketentuannya sendiri ya. Jadi mungkin masuk kategori sedekah saja, sedekah ya, itu. Seperti itu. Masuk kategori sedekah saja. Terima kasih Pak Fauzi atas penjelasan dan ilmu barunya yang diberikan hari ini. Sama-sama, makasih. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menanti video baru kami di channel ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, nantikan video selanjutnya tetap di channel kita. Dan saya Socha Bening Pengilon selaku pembawa acara menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau perilaku yang tidak diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.